Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita itu harusnya jadi berkat bagi orang di sekitaran kita, memberikan dampak yang berbeda, karena kita adalah anak-anak terang, karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kalau hidup kita ini nggak memberi dampak bagi orang di sekitar kita, dan orang sekitar kita nggak menikmatin Tuhan melalui hidup kita, berarti ada yang salah dengan hidup kita. Apapun itu. Kalau orang lain nggak melihat Tuhan melalui hidupmu, berarti ada yang salah dengan hidupmu yang harus diperbarui, diubah Tuhan. Karena kita harusnya memberikan rasa yang berbeda dari dunia ini. Karena dunia ini lenyap dengan semua keinginan dan hawa nafsunya, dikuasai dengan kedagingan dan semua hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi ketika kita ini berada di dunia ini, di muka bumi ini, kita memberikan rasa yang berbeda karena ada kuasa Tuhan, karena ada nilai kerajaan Allah yang kita hidupin hari-hari. Nah, hidup kita harus memberikan dampak yang berbeda. Karena kita menghidupi nilai kerajaan Allah, orang akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan benar-benar berbeda dan memiliki dampak dan kuasa. Tapi kalau yang kita lakukan itu sama seperti orang yang gak kenal Tuhan, apa yang diperbuat orang gak kenal Tuhan, sama saja orang gak bisa merasakan Tuhan. Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaikin di hadapan Tuhan. Kita makanya perlu bereskan hati kita setiap hari di hadapan Tuhan. Sekarang buka di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Kita adalah memberikan rasa yang berbeda kepada dunia ini. Garam. Masakan tanpa garam akan hambar. Dunia ini tanpa kekristenan akan hambar. Dunia tanpa kita harusnya jadi hambar. Karena kita memberikan nilai yang berbeda, rasa yang berbeda kepada orang di sekitaran hidup kita. Yang jadi masalahnya, orang di sekitaran hidupmu menikmati apa selama ini? Rasa yang pahit, rasa yang manis, rasa yang enak, atau rasa yang menyebalkan? Kalau hidup kita ini tidak memberikan rasa yang nyaman, rasa yang kerajaan Allah, rasa yang berbeda, rasa Tuhan, ya berarti ada yang salah dengan apa yang selama ini kita hidupin dan kita lakukan. Hidup kita harus memberikan rasa yang berbeda karena garam ketika ditaruh di pada suatu masakan, masakan itu menjadi lezat, gurih dan nikmat sekali. Hidup ketika kita ditaruh di dunia, harusnya dunia bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan lagi? Kalau garamnya udah tawar, ya nggak ada gunanya lagi. Bagaimana garam jadi tawar? Kalau kamu nggak di dalam Tuhan, ya hidupmu menjadi tawar. Hatimu menjadi pahit, menjadi busuk, mulutmu kotor, mulutmu seperti orang dunia, kelakuanmu busuk, tindakanmu jahat. Bagaimana mungkin kamu bisa menggaramin dunia kalau seperti itu? Harus dulu berubah. Harus dulu bertobat yang di dalam diri kita. Harus semakin hari semakin diperbarui seperti apa yang Tuhan mau. Supaya kita benar-benar memberikan rasa yang berbeda. Tapi kalau garam itu sudah menjadi tawar, nggak bisa diasinkan lagi. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Nggak ada gunanya. Coba sekarang buka di Markus pasal yang ke-9 ayat ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu berdamai dengan yang lainnya. Ternyata kita harus berdamai dengan yang lainnya. Kalau tidak, kita menjadi garam yang tawar. Garam itu harus memberikan rasa yang berbeda. Tapi garam yang tawar itu kalau kerjaannya ribut, gegeran, gak jadi berkat, kepahitan, berantem, cekcok, sifatnya buruk, menangnya sendiri, ego, ya itu semua perbuatan dunia. Ya orang gak bisa melihat Tuhan. Bagaimana melihat Tuhan dalam kehidupan kalau kelakuannya kayak begitu? Gak suka berdamai ini kan. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Selama ini kamu suka gegeran apa tidak? Suka ribut apa tidak? Kalau kamu suka ribut dan berantem, cekcok mulut, mau di media sosial komentarnya busuk dan jahat, di kehidupan hari-hari kelakuannya jahat, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi garam? Ya bertobat dulu dan berubah dulu. Kalau tidak, nggak ada gunanya hidupmu. Di hadapan Tuhan nggak ada gunanya. Hanya
bikin melukai hati orang saja, bikin orang tersandung. Kalau selama ini ya hidup kita ini ya, orang-orang di sekitar kita ini udah sebel dengan kita, terutama pasanganmu tuh menikmatin Tuhan gak melalui hidupmu. Coba dicek nih. Kalau pasangan hidupmu yang kamu hidup bareng, mengikat perjanjian bareng, atau anakmu yang setiap hari tinggal sama kamu, benar-benar menikmatin Tuhan gak melalui hidupmu. Kalau mereka tambah sakit hati, kesel dengan sikap dan perbuatanmu, berarti garammu sudah gak asin, garammu sudah hambar, dan perlu minta hikmat Tuhan, perlu bertobat, perlu berubah untuk menjadi serupa lagi, serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita kalau gak memberikan dampak kepada orang lain, hidup kita akan menjadi sama terus dari tahun ke tahun gak berubah, dan tidak akan menjadi berkat. Hidupmu akan dibuang nanti, gak guna lagi. Garam kalau nggak jadi berkat, nggak jadi asin ya dibuang, diinjak-injak lagi, nggak ada gunanya. Nggak mungkin dipakai lagi, wong garamnya udah nggak asin lagi. Kita ini garam loh. Ini memberikan nilai apa dalam sekitarmu, dalam keluargamu, dalam kehidupanmu, di kantormu mungkin, di gerejamu. Jangan-jangan malah bergereja kerjanya ribut dengan pendetanya, berantem dengan pendetanya. Kamu jadi pelayan Tuhan, kerjaannya cekcok ribut dengan sesamamu. Karena kamu ingin kelihatan menonjol, kelihatan dipakai Tuhan. Gak perlu kayak begitu. Kalau seperti itu artinya hidupmu bukan jadi berkat, tuh fokusmu pada dirimu sendiri. Perlu dimatikan, daging disalibkan, pikul salib sangkal diri. Kalau kita masih suka ribut, berantem, merasa benernya sendiri, merasa hebatnya sendiri, merasa, orang itu kalau udah merasa itu yang lain tuh jelek semua. Kalau orang merasa benar tuh yang lain salah semua. Kalau orang merasa kudus, orang lain tuh gak suci semuanya, najis semuanya. Kalau rasa pintar, yang lain goblok semua. Kalau udah merasa, biasanya malah belum mencapai apa-apa. Karena pingin dihormatin, pingin hargain, dipuji orang, pingin dilihat orang. Padahal sebenarnya busuk, jelek, jahat, dan kotor di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kita berubah. Setiap hari yang kita kejar, semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus. Karakter kita, kelakuan kita, sikap kita, perbuatan kita. Kalau semakin hari kelakuan kita semakin buruk, ya yang kamu kejar adalah salah. Tujuanmu salah di hadapan Tuhan. Kita harus setiap hari semakin diubahkan, diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dampaknya itu ada. Kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, perkataanmu berubah, kata-katamu berubah, omonganmu berubah. Perbuatanmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan melihat benar lo dia lo, benar-benar jadi berkat sekarang. Karakternya berubah, sikapnya berubah. Orang itu bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita. Kalau hari ini orang malah menikmatin setan melalui hidup kita, ya kita perlu bertobat balik kepada Tuhan. Orang menikmatin kepahitan dan sakit hati karena perbuatan dan tindakan kita, itu lebih parah lagi itu. Perlu buru-buru datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, minta diproses, dibentuk, dicabutin semua yang jahat dalam diri kita. Kita ini kalau nggak jadi berkat, kita seperti garam yang nggak ada gunanya. Orang di sekitarmu nggak akan menikmatin rasa yang berbeda, rasa kerajaan Allah. Kalau orang di sekitarmu nggak menikmatin rasa kerajaan Allah, garammu sudah asin. Kalau orang di sekitarmu malah kepahitan dan kesal sama hidupmu, garammu sudah asin. Udah nggak bisa diasin, diinjek-injek gitu. Perlu bertobat balik kepada Tuhan. Untung ada kasih karunia Tuhan masih melimpah hari ini. Bertobat dan balik kepada Tuhan. Kalau suamimu atau istrimu kepahitan dengan kelakuan dan sikapmu, dengan perkataan mulutmu, garammu itu udah asin. Kamu gak memberikan rasa yang berbeda. Justru kita ini dekat dengan orang sekitar kita, kita harus berikan rasa yang berbeda. Rasa kerajaan Allah. Kalau ketemu orang yang hidupnya hambar, pahit, tawar hidupnya, kita jadi berkat buat mereka. Hidup mereka jadi nikmat, gurih, dan sedap harusnya. Ketika ada orang di dunia yang gak kenal Tuhan, kita berikan rasa kerajaan Allah, rasa yang menyenangkan, rasa yang membahagiakan, rasa yang mereka bisa mencicipi kemuliaan Tuhan harusnya. Bukankah hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, menceritakan kemuliaan Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa menceritakan kemuliaan Tuhan kalau dalam diri kita udah tawar? Apalagi orang yang hatinya tawar. Dirinya sendiri aja udah tawar, gak ngerti kebenaran, gak bergairah dengan Tuhan. Hatinya apalagi pahit. Bagaimana kita bisa menjadi garam dunia, menjadi berkat bagi orang dunia, memberikan dampak kepada orang dunia? Mustahil. Justru kita akan bersih sama orang dunia. Kalau kita ini didapatin seperti itu hari ini, perlu datang kepada Tuhan dan berubah dan bertobat. Harusnya
tambah hari, hidup kita memberikan dampak yang berbeda, rasa yang berbeda. Orang-orang di sekitarmu bisa menikmatin hadirat Tuhan, menikmatin firman, menikmatin pribadi Tuhan yang mengalir manifestasi melalui kehidupan kita hari-hari. Amin. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita ini terang. Kalau kita di dalam kita ini ada terang ya. Sekalipun kita itu ditempatkan di tempat yang tersembunyi juga. Kita ditempatkan di dalam enggak terkenal, enggak tempat yang biasa saja. Tapi kalau di dalam kita ini ada terang. Terang itu akan memancar keluar, akan dilihat. Kalau hidup kita ini memancarkan terang karena ada Yesus di dalamnya. Ada hikmat, ada pengertian, ada pewahyuan, ada kebenaran. Kita ditempatkan dimanapun juga kita akan jadi berkat loh. Hidup kita akan jadi sorotan. Kenapa? Ada terang kemuliaan Tuhan. Ada promosi dan peninggian Tuhan. Makanya orang itu gak perlu menonjolkan diri, meninggikan diri, mempromosi diri, gak perlu. Kita cukup datang kepada Tuhan, beresin hatimu kepada Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau Tuhan semakin manifestasi melalui kehidupan kita, ada kebenaran, pasti orang akan melihat kebenaran itu. Pasti ada promosi Tuhan. Pasti ada peninggian yang datangnya dari Tuhan. Orang hidupnya masih kacau, berantakan, ngerti firman sedikit-sedikit, tapi sudah merasa hebat, seluruh dunia bisa hakimin orang lain, bisa tuduh orang lain, bisa maki orang lain, bisa sesat-sesatkan orang lain. Kamu itu jadi terang atau malah jadi pemadam terang? Harusnya hidup kita ini tambah hari tambah berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan kok. Amin. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jelas saja. Kotanya dari atas gunung, bagaimana tersembunyi? Orang bisa lihat semuanya. Kalau dirimu adalah kebenaran, orang akan melihat kebenaran yang manifestasi melalui hidup. Selama ini nggak ada promosi, nggak ada peninggian, nggak memberi dampak kepada orang lain. Lah dicek, ada kebenaran apa enggak? Ada terang apa tidak dalam hidup kita? Kok dari tahun ke tahun sama saja, malah kita malah redup. Apalagi kita ini tinggal di lingkungan orang yang gak kenal Tuhan, hidup dalam kegelapan. Harusnya bisa melihat terang melalui hidup kita. Melihat terangnya bagaimana? Lihat dari perbuatanmu, kata-katamu, sikapmu, kelakuanmu, karaktermu itu loh. Mereka bisa diterangin oleh kebenaran firman Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Harusnya hidup kita menjadi dampak besar bagi banyak orang. Memberi dampak, memberi nilai yang berbeda kepada orang lain. Karena terang itu akan terlihat kok. Kalau kotanya ada di puncak gunung, pasti orang terlihat. Melihatnya, nggak bakalan tersembunyi. Orang bisa melihat, bener loh. Ada Tuhan di dalam hidupnya. Bener loh, kelakuannya ini benar-benar mencerminkan kemuliaan. Saya itu kalau dengar dengan dia itu enak banget ya. Ngomong sama dia itu adem. Itu jadi berkat bener-bener itu loh. Jangan malah bikin kerusuhan, ribut, gegeran, berantem. Bagaimana mungkin mencerminkan terang kemuliaan Tuhan? Amin. Ayat yang ke-15 lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gak mungkin nyalain pelita ditaruh di bawah gantang. Atau lagi mati lampu, malah lilinnya kamu taruh di bawah lemari. Nanti malah kebakaran. Nggak akan terang, harus ditaruh di atas, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Harusnya benar-benar jadi terang. Orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Benar-benar harus melihat kemuliaan Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan kita itu mencerminkan siapa hari ini? Mencerminkan siapa perbuatan kita? Mencerminkan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau mencerminkan perbuatan setan? Tergantung dari apa yang kita hidupin, apa yang kita perkatakan setiap hari. Kepada siapa kita bergaul, kepada siapa kita menyembah. Kalau kita menyembah Tuhan, karakter, kelakuan, sikap, dan perbuatan kita mencerminkan perbuatan Tuhan, karakter ilahi. Kalau kamu menyembah dirimu sendiri, kamu menjadi orang yang egois, sombong, belaku, sok pinter, sok hebat. Tapi kalau kamu menyembah setan, kelakuanmu mirip setan, menyakitin, melukai, membinasakan, menghancurkan orang lain. Bapak Ibu, hidup kita coba dicek masing-masing. Benar nggak selama ini jadi berkat? Benar nggak selama ini benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan? Atau hanya sekedar hidup saya ini berjalan, ya jalani hidup lah seperti layaknya orang dunia, melakukan aktivitas seperti biasa.
Atau benar-benar mencerminkan terang kemuliaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan harusnya hidup kita mencerminkan terang kemuliaan Tuhan. Coba sekarang kita koreksi sampai kedalaman batin kita. Benar nggak orang bisa melihat terang kemuliaan dalam diri kita? Atau masih biasa saja, nggak layak, nggak jauh beda dengan orang dunia? Kalau kamu menjadi orang Kristen, harusnya hidupmu berbeda dengan orang lain loh. Orang Kristen akhirnya artinya pengikut Kristus. Ngikutin kelakuan dan karakter gaya hidup Yesus. Selama ini orang lihat apa? Coba lihat di postingan media sosialmu tuh. Isinya apa? Ribut, gegeran, berantem, benernya sendiri, menghakimi orang lain, menuduh orang lain. Atau menceritakan kemuliaan Tuhan dan perbuatan yang ajaib. Akan semua terlihat kok. Dari perkataanmu, dari tindakanmu dan ucapanmu. Mencerminkan apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan atau mencerminkan kedagingan dan ego dan hawa nafsumu? Semuanya akan terlihat jelas. Karena perbuatan kita berbicara lebih keras dari sekedar kata-kata kita. Hari ini, kalau benar-benar kita jadi orang Kristen yang berbeda itu loh. Kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Jangan sama. Bertahun-tahun jadi orang Kristen dan rajin ke gereja, kelakuannya persis seperti orang dunia. Nyakitin, ngelukain, busuk, kepahitan, benci, jengkel, dendam, mulutnya jahat. Gak bisa kontrol, gak bisa kendalikan, gak ada penguasaan diri. Ngomong sembarangan, merendahkan, melecehkan orang lain, cari kesalahan orang lain. Kalau ditegur gak terima. Bagaimana mungkin hidupmu menjadi terang bagi orang lain? Orang gak akan bisa melihat terang melalui hidupmu. Orang yang melihat kelakuan busukmu dan kejelekan dalam hidupmu. Apalagi pemarah, kalau udah marah kata-katanya kasar. Bagaimana mungkin menjadi terang dunia? Bagaimana mungkin menjadi berkat bagi banyak orang? Bagaimana mungkin hidup kita ini semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan kalau didapatin kelakuan kita busuk seperti itu? Bapak Ibu, harusnya tambah hari kemuliaan dan terang Tuhan memancar melalui kehidupan kita. Orang bisa melihat kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, ada terang kemuliaan yang memancar keluar melalui perbuatan, sikap, dan tindakan kita. Amin. Hidup kita memberikan rasa yang berbeda kepada orang dunia. Orang dunia itu tawar hidupnya. Orang dunia itu hidupnya hambar, hidup dalam kegelapan. Kita harus menjadi garam, memberikan rasa yang berbeda. Kita harus menjadi terang buat mereka, menerangin hati mereka yang tersesat. Jangan malah tambah hari kelakuanmu busuk, sikapmu jelek, perbuatanmu ngawur, ngaku orang Kristen, hidup dalam perzinahan, hidup kumpul kebo, punya simpenan, hidup dalam kekacauan, dan jadi berkat. Bagaimana mungkin bisa mencerminkan terang dan kemuliaan Tuhan? Mencerminkan perbuatan setan yang ada. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang kita bercahaya. Tergantung cahayanya besar apa tidak, tergantung semakin kita menyerupai Yesus Kristus, ya terangmu bercahaya, bersinar, berkilau. Makanya Alkitab Amsal ngomong dulu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah memancarkan kehidupan. Terpancar kehidupan. Terpancarnya itu keluar manifestasi. Hati kita ini meski bersih setiap hari ini. Yang tahu nih, hati ini kita dengan Tuhan nih. Orang lain gak tahu. Kita bisa tipu orang lain, kita bisa bohongin orang lain, kita bohongin pasangan hidup kita. Kita bisa bohongin anak-anak kita. Tapi kita gak bisa bohongin Tuhan. Hati kita ini seperti apa di hadapan Tuhan, yang tahu kita dengan Tuhan sendiri. Nah, hati ini loh yang perlu diberesin setiap hari. Yang perlu kita serahkan di hadapan Tuhan setiap hari. Supaya didapatin tiap hari ini. Hati kita semakin lurus, semakin benar. Semakin suci, semakin kudus. Supaya memancar keluar itu kehidupan. Memancar keluar kehidupan. Benar-benar kehidupan. Orang di dekat kita bisa menikmatin kehidupan. Yang hidupnya suam-suam kuku. Yang sudah lemah. Yang sudah tawar hati. Yang sudah pinginnya mati saja. Dekat dengan kita bisa menikmatin kehidupan. Yang datangnya dari Yesus sendiri. Memberikan kesegaran. Memberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Memberikan kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Harusnya. Tapi kalau isinya gak jauh beda dengan orang dunia, dari perbuatan dan tindakan kita gak jauh beda dengan mereka, bagaimana mungkin orang dunia bisa melihat Kristus melalui karakter kita? Bagaimana mungkin terang kita bercahaya di hadapan semua orang, dan semua orang bisa melihat perbuatan kita yang baik? Ternyata kalau kelakuan kita baik, ucapan kita baik, apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu baik, ternyata itu memuliakan Bapa kita yang di surga. Tapi kalau perbuatan kita sebaliknya, busuk, jelek, negatif, penuh kepahitan, mulutnya kotor, hidup sembarangan, nuduh terus, gak mau mengampuni,
Ya, kamu bukan mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan memuliakan Bapa di surga, kamu mempermuliakan setan dalam hidupmu. Tidak heran manifestasinya orang bisa sakit hati, kepahitan, benci, dan dendam dari perbuatan dan tindakan hidupmu. Kalau hari ini hidup kita memancarkan terang kemuliaan Tuhan, orang akan diberkati melalui hidup kita. Orang akan menikmati dampak Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Tapi kalau hidup memancarkan terang kemuliaannya setan, orang akan sakit hati, mereka akan tercuri damai sejahteranya, mereka bisa kepahitan, luka batin, terluka, dan tidak melihat terang yang ajaib dalam hidupmu. Baik Ibu, hari ini kita perlu datang kepada Tuhan kok mengkoreksi hati kita. Saya kan selama tahun 2022 ini selalu ngomong pikul salib sangkal diri setiap hari, supaya hati kita itu dipersiapkan menjadi mempelainya Kristus, menjadi orang yang bisa dipercayakan nilai kerajaan Allah, menjadi orang yang mendampaki dunia dengan nilai kerajaan Allah. Bayangin Bapak Ibu, kalau hidup yang kita hidupin ini setiap hari menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, kamu gak ngomong apa-apa, tapi kamu menghidupi nilai kerajaan Allah, orang bisa menikmatin Tuhan loh. Orang bisa menikmatin kerajaan Tuhan melalui hidupmu loh. Orang bisa dijamah, orang bisa disembuhkan, orang bisa dipulihkan, orang bisa diubahkan karena apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Karena orang melihat dari ucapan kita, memperhatikan dari tindakan kita, dari perbuatan kita, orang lain tuh melihat, memperhatikan. Kita menghidupin apa? Banyak orang Kristen bukan menghidupin nilai kerajaan Allah. Kelakuannya malah buruk, jelek, dan jahat. Hari ini kalau seperti itu ya bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan nggak sanggup pulihkan kok. Selama Bapak Ibu masih bisa mendengar firman yang saya sampaikan, ada kesempatan, Tuhan berikan kesempatan dan Tuhan akan ubah hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Berubah. Orang yang mulutnya jelek, mulutnya kotor, nggak bisa dingerem tuh. Nggak bisa dikendalikan itu. Taruh mulutmu di mezbah Tuhan, biar dibakar dengan api kemuliaannya Tuhan. Jadi korban yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Berubah, bertobat. Semua kata-kata yang nggak sesuai firman Tuhan yang nggak perlu dikatakan. Sekarang patokan kita kan kebenaran firman Tuhan. Semua tindakan kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang nggak usah dilakukan. Simple kan. Tambah hari hidup kita tambah diberkatin. Tambah hari hidup kita akan memberikan dampak. Menjadi terang, menjadi garam, yang memberikan rasa yang berbeda kepada orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang sudah lemah imannya, diberikan terang. Orang yang tersesat diberikan jalan terang sehingga dia bisa berjalan dalam kebenaran. Amin. Tambah hari, harusnya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya semakin berkenan, semakin menyenangkan Tuhan, semakin memuliakan nama Tuhan, semakin jadi berkat, semakin dipercaya Tuhan. Kan Tuhan berjanji, engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Semakin hari semakinnya dipromosi, imanmu semakin naik, kelakuanmu semakin berubah ke arah Yesus Kristus, kelakuanmu dan perbuatan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tambah hari tambah jadi berkat. Tambah hari tambah diurapi dan dipakai Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Hidupmu akan menjadi dampak yang berbeda, memberikan rasa yang berbeda karena terang dan kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini kita perlu datang kepada Tuhan, menyerahkan hati kita, hidup kita, perkataan kita, tubuh kita nih, roh, jiwa, dan tubuh kita itu ditaruh di mezbah Tuhan, biar semakin hari semakin dimurnikan, jadi korban yang berbau harum dan menyenangkan Tuhan. Amin. Kita harus jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Cabut semua kebusukan dan kejahatan, jangan sampai tersimpan dalam diri kita. Dan ketika terang kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita, bau harum semerbak seperti narwastu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan bau busuk, kenajisan, kotor, bau apak dan jorok, tapi bau seperti narwastu yang menyenangkan. Amin. Kemuliaan Tuhan terpancar. Orang di sekitar kita dijamah melalui hidup kita karena ada urapan yang mengalir, ada keterang yang menyinari, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami materaikan dengan darah Yesus semua firman yang kami sampaikan, kami nempel dalam hati kami, terpatri, terpahap dalam loh batin kami sampai jadi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang mendengar firman ini, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Orang bisa menikmati Tuhan melalui orang yang mendengarkan firman ini, Tuhan. Hidup mereka diubahkan, kemana mereka pergi akan menjadi terang, akan menjadi garam yang memberikan rasa yang berbeda. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya, melalui kehidupannya, melalui keluarganya.
serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Mau berdoa untuk orang yang sakit, taruh tangan kamu di bagian yang sakit. Mau berdoa oleh bayi Lord Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, pulih seperti sedia kala. Aku lepaskan urapan dari tempat mati ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.